Tom Haye dan Ragnar Oratmangun gabung, Timnas Indonesia jadi timnas termahal di Asia Tenggara. Timnas Indonesia menjadi timnas paling mahal di kawasan Asia Tenggara setelah Tom Haye dan Ragnar Oratmangun resmi memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Proses naturalisasi keduanya telah terselesaikan dengan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada hari Senin 18 Maret. Kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun sebagai warga negara Indonesia baru membuka peluang bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk memproses peralihan federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB. Kedatangan Tom Haye dan Ragnar Oratmangun ke dalam skuad Garuda telah memberikan dampak positif terhadap nilai pasar timnas Indonesia yang melonjak signifikan. Transfermarkt mencatat bahwa saat ini nilai pasar timnas Indonesia mencapai Rp202,06 miliar. Ragnar Oratmangun, yang saat ini membela Fortuna Sittard di Eredivisie Belanda, dinilai bernilai Rp7,86 miliar, sedangkan Tom Haye menjadi pemain termahal dengan nilai mencapai Rp52,14 miliar. Melampaui nilai pasar pemain sebelumnya, Sandy Walsh, yang sebesar Rp26,07 miliar. Dengan demikian, timnas Indonesia menggeser Vietnam dari posisi teratas sebagai tim paling berharga di Asia Tenggara. Timnas Thailand kini menduduki peringkat kedua dengan nilai pasar sebesar Rp167,30 miliar, sementara Vietnam turun ke peringkat ketiga dengan nilai pasar Rp127,76 miliar. Di urutan berikutnya, timnas Malaysia menempati peringkat keempat dengan nilai pasar Rp117,76 miliar. Jay Itzes pertama latihan perdana bersama timnas Indonesia, bek Venezia malah kepanasan. Salah satu pemain naturalisasi Jay Itzes mengikuti latihan perdana timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Jay Itzes dilantik menjadi WNI pada Desember 2023 lalu, dan baru kali ini mendapat panggilan pelatih Shin Tae-yong bergabung dengan timnas Indonesia. Jay Itzes sendiri merupakan pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia, sebelum Tom Haye dan Ragnar Oratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani sumpah dan janji setia. Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdua mengucapkan janji setia kewarganegaraan Republik Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham DKI Jakarta, Senin malam, 18 Maret 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Meski sudah dilantik tahun lalu, pemain memiliki tinggi 1,91 meter ini baru sempat bergabung dengan Garuda sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, berlatih dengan skuad Garuda. Sangat bagus, senang bisa berada di sini. Sudah lama saya menunggu ini, bersemangat sekali saya di sini, kata Jay Itzes di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Senin 18 Maret 2024. Ia juga menjelaskan adaptasinya terhadap cuaca Indonesia, karena ini merupakan kali pertamanya berlatih bersama skuad Garuda di Indonesia. Panas sekali, jelas berbeda dengan Belanda dan Italia di mana saya bermain sebelumnya. Tapi saya suka. Sedikit berkeringat tapi bagus, ujarnya. Jay Itzes diperkirakan bisa menjalani debutnya untuk timnas Indonesia, mengingat absennya Elkan Bagot dan Jordi Amat karena cedera. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memimpin sesi latihan pertama timnas Indonesia di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Senin 18 Maret 2024. Ragnar Oratmangun dan Tom Haye resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keduanya mengambil sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Dukcapil DKI Jakarta. Setelah tadi sumpah Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, langkah selanjutnya adalah sedang proses pembuatan KTP. Selain itu juga kantor imigrasi di Jakarta maupun Soekarno-Hatta, setelah ini mendukung pembuatan paspor, kata Exco PSSI Arya Sinulinga dalam keterangan pers. Ragnar sampai di Indonesia sore, sedangkan Tom Haye baru sampai di Jakarta jam 22 waktu Indonesia Barat. Setelah sampai di Jakarta, langsung ke Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, lanjut Arya Sinulinga.
Proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye masuk kategori cepat. Ragnar Oratmangoen baru diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia pada November 2023. Tom Haye lebih cepat lagi. Ia baru diperkenalkan Erick Thohir pada awal Januari 2024. Sekarang besar harapannya, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 21 Maret 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jelang melawan Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024, Jordi Amat, Elkan Bagot dan Yance Sayuri batal bergabung skuad Timnas Indonesia karena cedera. Batal bergabungnya 3 nama di atas tidak membuat Shin Tae-yong memanggil banyak pemain pengganti. Ia hanya memanggil gelandang Arema FC, Arhan Fikri, sebagai penggantinya. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Yang Maha Esa, saya berjanji, harap saudara-saudara Rohaniwan perkenan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewarganegaraan yang telah Anda peroleh itu betul-betul merupakan satu. Janji setia ini akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Kepala Dinas Dukcapil, untuk proses perekaman IKTP-nya. Sudah dikukuhkan dan akan dilakukan perekaman IKTP-nya. Dan malam hari juga Anda akan diproses dalam pembuatan paspornya. Insya Allah Pak Subi, siap? Besok pagi atau malam ini? Jam 2 malam sudah bisa, ya. Aplaus untuk Pak Kanim Soekarno-Hatta nih, ya. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI yang juga Ketua Umum Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, menyatakan pihaknya masih menanti kabar jadwal sumpah WNI 2 calon naturalisasi Timnas Indonesia Belanda Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye. Masih menunggu jadwal sumpah Ragnar dan Tom Haye, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com, Senin 18 Maret. Ragnar dan Tom Haye masuk daftar panggil Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun keduanya belum bisa didaftarkan ke dalam skuad lantaran proses naturalisasi yang belum rampung. Semula Tom dan Ragnar dikabarkan akan menjalani sumpah WNI hari ini, Senin 18 Maret. Namun, pihak PSSI belum bisa memastikan kapan pengambilan sumpah itu dilakukan. Tenggat waktu pendaftaran laga pertama 14 Maret untuk laga kandang. Lalu untuk tandang tenggatnya 19 Maret, ujar Sumarji. Pertandingan lawan Vietnam jadi momen penting bagi skuad Garuda. Sebab posisi tim besutan Shin Tae-yong belum aman untuk merebut 1 tiket ke babak berikutnya atau putaran ketiga kualifikasi. Alhasil Ragnar dan Tom Haye dipastikan tidak bisa mencatat debut pada laga kandang Timnas Indonesia versus Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 21 Maret mendatang.
Hal itu terjadi karena batas pendaftaran skuad untuk laga pertama sudah ditutup pada 14 Maret lalu. Namun, Sumarji menyebut masih ada kesempatan bagi Tom dan Ragnar untuk tampil pada pertemuan kedua kontra Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi, 26 Maret mendatang. Tom Hye dan Nathan Choeon sedang di perjalanan, tiba di Indonesia malam nanti, benarkah? Sejumlah pemain timnas Indonesia sudah mulai berdatangan untuk menjalani TC, tetapi ada juga yang masih dalam perjalanan seperti Tom Hye dan Nathan Choeon. Tom Hye dan Nathan Choeon menjadi dua pemain baru timnas Indonesia, yang berkemungkinan untuk menjalani debutnya dalam waktu dekat. Akan tetapi, khusus bagi Nathan Choeon, peluangnya untuk tampil debut bersama timnas Indonesia lebih besar. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini telah rampung proses naturalisasinya dan kabarnya sudah didaftarkan untuk masuk skuad melawan Vietnam. Berbeda dengan Hye, ia masih harus menunggu proses terutama pengambilan sumpah WNI untuk bisa mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Sebagaimana dilansir dari akun Instagram Football Indonesia, kedatangannya ke tanah air pun memang untuk mengurusi hal tersebut. Di sisi lain disampaikan oleh akun Instagram yang sama, kedua pemain yang bermain untuk SC Heerenveen ini tengah dalam perjalanan menuju Indonesia. Kedua agak telat untuk pergi ke tanah air, karena harus membela terlebih dahulu timnya berlaga di Eredivisie. Sebelum pergi ke Indonesia, Hye dan Nathan bermain untuk Heerenveen melawan Feyenoord di Eredivisie. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen dikabarkan ambil sumpah WNI 18 Maret 2024. Dengan begitu, keduanya punya waktu untuk segera mengurus kepindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI. Proses naturalisasi Tom dan Ragnar masih terhambat lantaran berkas permohonan naturalisasi baru ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani pada 12 Maret 2024. Dengan begitu, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI. Padahal, nama Tom dan Ragnar masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Vietnam. Pendaftaran pemain paling lambat pada 13 Maret 2024 sehingga dikhawatirkan keduanya tidak dapat dimainkan timnas Indonesia. Akan tetapi, kabar baik berembus. Tom dan Ragnar disebut akan mengambil sumpah WNI pada 18 Maret 2024. Itu artinya, masih ada cukup waktu untuk mengurus surat perpindahan federasi yang diperkirakan butuh 1 pekan. Ragnar Oratmangoen dan Tom Hye akan disumpah jadi WNI Senin 18 Maret 2024, bunyi unggahan di akun Instagram Football Indonesia, Sabtu 16 Maret 2024. Sejatinya, Ragnar dan Tom berada di Indonesia pada pekan ini untuk mengurus proses naturalisasi. Sayangnya, mereka belum dapat mengambil sumpah WNI lantaran berkasnya tertahan di DPR. Itu artinya, kedua pemain baru akan mengambil sumpah setelah membela klub masing-masing pada akhir pekan. Kendati sedikit terlambat, Ragnar dan Tom tetap dipersiapkan untuk tampil melawan timnas Vietnam pada laga kedua, yakni 26 Maret 2024 di Hanoi. Tom Hye dan Ragnar akan kami siapkan administrasinya semuanya supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga, pada Kamis 14 Maret 2024. Dengan demikian, Ragnar dan Tom dipastikan absen pada laga pertama Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun, mereka akan tersedia pada laga kedua, patut dinanti apakah kabar tersebut benar atau tidak. Semoga Ragnar dan Tom bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Respon Erick Thohir soal pemain jarang main di klub tapi dipanggil Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir angkat bicara soal situasi pemain yang jarang main di klub tapi tetap mendapatkan panggilan Timnas Indonesia.